Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Market Hancur Tapi Cash Habis. Ini tipsnya. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat video ini dibuat, kamu bisa lihat bahwa banyak saham besar yang harganya berjatuhan, setidaknya hingga bulan Maret tahun 2025 ini. Selain itu, IHSG juga sudah mengalami penurunan yang sangat drastis. Bisa kamu lihat datanya di sini. Untuk tahun 2025 saja hingga video ini dibuat, IHSG sudah turun 11,61% secara year to date. Dan jika dilihat dalam satu tahun terakhir, IHSG bahkan sudah turun 14,72%. Nah, bagaimana kita lihat dari sisi probabilitas setiap tahunnya? Kita ambil data, misalkan kita lihat dari data 10 tahun terakhir. Bisa kamu lihat di sini, kinerja IHSG hingga bulan Maret tahun 2025 ini menjadi kinerja yang paling rendah sejak tahun 2016. Bagaimana jika kita lihat data yang lebih panjang lagi, misalkan dalam 15 tahun terakhir. Nah, bisa kamu lihat di sini, kinerja IHSG di tahun 2015 dengan penurunan 11,3%, mirip seperti penurunan di tahun 2025 dengan angka 11,6% hingga bulan Maret. Memang untuk data tahun 2025 ini, kita harus menunggu data hingga Desember. Tapi setidaknya dengan data ini, kamu bisa bandingkan dengan kinerja di tahun 2015. Apakah ini berarti memang siklus 10 tahunan itu ada, di mana di tahun 2015 IHSG mengalami koreksi yang besar, dan di tahun 2025 hal itu terjadi kembali. Ingat, kita tidak hanya melihat dari krisis 10 tahunan di tahun 2008, kemudian di tahun 98, dan ada juga tahun 2020. Tapi ada suatu pola lain di mana di tahun 2015 IHSG turun signifikan, dan di tahun 2025 hal itu juga terjadi kembali. Nah, tapi ada kabar baiknya. Jika kita mengacu pada data tahun 2015, memang di tahun tersebut IHSG turun 11,3%. Tapi 2 tahun setelah itu, yaitu tahun 2016 dan 2017, IHSG mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Contohnya seperti tahun 2016 yang naik 15,4% dan tahun 2017 yang naik 20,14%. Itu artinya ada pelangi sehabis hujan. Ada kenaikan sehabis penurunan besar-besaran. Dan selain itu bisa kamu lihat di sini, berdasarkan data tahun 2011 hingga tahun 2023, kamu bisa menemukan bahwa IHSG hanya pernah turun 1 kali dalam periode tersebut. Contohnya di tahun 2013 dia mengalami penurunan, tapi naik lagi di tahun 2014. Tahun 2015 IHSG turun, tapi di tahun 2016 sudah mengalami kenaikan. Begitu juga dengan tahun 2018 yang sempat koreksi 2,7, tapi naik lagi di tahun 2019. Tahun 2020 sempat koreksi tapi naik lagi di tahun 2021 dan seterusnya. Itu artinya kamu bisa lihat di sini. Di tahun 2024 IHSG turun 2,6%. Dan jika mengacu data pada 15 tahun terakhir ini, akan ada harapan bahwa di tahun 2025 seharusnya secara probabilitas IHSG akan ditutup dengan angka yang hijau. Tapi kita tunggu saja untuk data hingga Desembernya seperti apa. Itu setidaknya merupakan data historikal yang pernah terjadi. Tapi kembali lagi, data di masa depan itu tidak harus sama dengan data di masa lalu. Bisa sama, bisa juga terjadi perbedaan. Nah, saya mau menampilkan hal sederhana kepada kamu. Apabila kita melakukan screening di indeks IDX 30 dengan kriteria harga sahamnya turun dalam waktu 1 tahun terakhir dan menghasilkan net income di atas 2 triliun, maka kamu akan menemukan beberapa nama saham besar yang harganya turun signifikan, seperti ASII yang turun 9,5 padahal labanya 34 triliun, BCA yang turun 21% padahal labanya 54,8 triliun, Adaro yang turun 32% padahal labanya 22 triliun. BNI yang turun 35% padahal labanya 21 triliun, Mandiri yang turun 37% padahal labanya 55 triliun, dan BRI yang turun 39% padahal labanya 60 triliun rupiah. Apakah itu berarti fundamental sudah tidak berguna lagi saat ini? Di mana perusahaan-perusahaan ini mencetak laba yang sangat besar tapi harga sahamnya malah mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kamu tentu jarang melihat harga saham seperti BCA yang turun hingga 21% dalam waktu setahun. Begitu juga dengan BNI, Mandiri maupun BRI dan lain sebagainya. Apakah ini merupakan suatu kesempatan ataukah memang pasar saham Indonesia sudah mengalami perubahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Setidaknya berdasarkan data probabilitas yang tadi saya tampilkan, kamu bisa melihat historinya seperti apa dan bisa membuat proyeksi kira-kira ke depannya bagaimana.
Nah, sekarang kita kembali kepada judul video. Bagaimana dengan kondisi saat ini di mana market hancur dan cash atau uang kas kita sudah habis, di mana kita tidak bisa melakukan pembelian lagi. Untuk menjawab pertanyaan ini, sebenarnya kita membagi ke dalam dua kriteria. Kriteria pertama apabila kita ingin melakukan average down atau tambah posisi. Dan kriteria kedua apabila kita tidak ingin atau tidak tambah posisi. Nah, ini penting untuk mengklasifikasikan terlebih dahulu. Saat market mengalami penurunan seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu masih ingin average down atau tambah posisi? Ataukah kamu memilih untuk wait and see terlebih dahulu dan tidak menambah posisi? Karena strateginya akan menjadi berbeda. Kita bahas dulu untuk kamu yang ingin tambah posisi atau average down. Jika cash kamu habis, tentu saja kita tidak memiliki dana lagi untuk melakukan pembelian saham. Beberapa tips yang bisa kamu lakukan adalah, yang pertama tentunya, kamu memiliki pendapatan aktif yang mana berasal dari gaji maupun pendapatan usaha. Jadi kamu bisa melakukan top up dana dari gaji atau pendapatan usaha. Nah, ini merupakan hal yang penting jika kita memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Artinya jika kita tidak hanya fokus ke saham, dan meskipun dana di saham kita sudah habis secara cashnya, tapi kita bisa memiliki penghasilan lain dari aktif income kita. Entah itu dari gaji yang kita dapatkan di kantor, ataupun pendapatan usaha yang kita dapatkan dari bisnis dan usaha kita. Dan penghasilan tersebut bisa kita lakukan untuk melakukan average down, tentu saja dengan menganalisa terlebih dahulu saham yang menurut kita paling potensial untuk mengalami kenaikan di masa depan. Itu merupakan strategi pertama yang mungkin tentu kamu sudah tahu. Tapi saya mau ingatkan, apabila kamu ingin melakukan average down, pastikan manajemenmu tetap baik. Dan untuk strategi kedua adalah dengan top up dana dari dividen yang diterima. Nah, strategi kedua ini kamu bisa melakukan top up dana dari dividen yang akan kamu terima. Tentu saja apabila kamu membeli saham-saham besar yang rutin membagi dividen, dan itu merupakan salah satu kriteria pemilihan saham yang sering saya bahas, di mana pastikan saham tersebut rutin membagi dividen. Salah satu tujuannya adalah untuk mengantisipasi kondisi seperti ini. Saat market hancur dan cashmu habis, kamu bisa memperoleh pendapatan lain dari dividen yang kamu terima setiap tahunnya. Dan pada tahun 2025 ini, kamu tentu tahu pada bulan Maret dan April, biasanya banyak saham yang akan mengadakan RUPS dan kemudian akan membagikan dividen. Nah, nominal dividen itu tentu kamu akan terima di RDN kamu ataupun di rekening kamu, sehingga bisa kamu gunakan untuk melakukan average down atau melakukan tambah posisi. Tapi ingat, untuk dividen yang kamu terima ini pastikan kamu menggunakannya dengan bijak, karena biasanya nominalnya tidak terlalu besar, hanya sekitar 5-7% saja dari total pembelian kamu, sehingga hal itu harus kamu maksimalkan sebaik mungkin. Nah, kita masuk kepada strategi ketiga. Yang bisa kamu lakukan adalah cut loss saham yang lain untuk membeli saham potensial lain. Nah, untuk poin ketiga ini adalah kita bisa melakukan cut loss di saham yang lain atau take profit untuk membeli saham potensial yang lain. Tapi ingat, untuk strategi ketiga ini, saya sarankan kepada kamu agar lebih menganalisa lebih mendalam lagi. Kenapa? Karena ada poin plus minusnya di sini. Apabila kamu melakukan cut loss saham yang lain, itu artinya kamu mengalami kerugian di saham tersebut untuk memaksimalkan potensi floating profit di saham yang lain. Sehingga kamu harus pertimbangkan dan hitung-hitung dulu. Misalkan, kamu mengalami kerugian 10% di saham A, dan kamu membeli saham B karena memiliki potensi keuntungan 20%. Nah, kamu harus hitung seberapa yakin kamu saham B ini bisa menghasilkan potensi floating profit di kemudian hari sebanyak 20%. Apabila persentase kemungkinannya itu mungkin hanya sekitar di bawah 50%, maka sebaiknya jangan meresikukan saham A untuk membeli saham B, karena probabilitas kenaikan saham B 20% itu hanya 50% saja. Artinya hanya setengah kamu yakin saham tersebut bisa naik 20%. Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Apabila kamu misalkan mengalami kerugian 10% apabila menjual saham A, tapi kamu bisa memiliki potensi keuntungan katakanlah 50% di saham B, dan kamu yakin bahwa kurang lebih sekitar 70% hal itu akan terjadi di masa depan, maka kamu bisa memanfaatkan strategi ini untuk cut loss saham A dan untuk membeli saham B. Tentu saja kamu tidak hanya melakukan penjualan saat mengalami posisi rugi atau harus cut loss. Ada juga kemungkinan di mana saham A ini kamu sudah mengalami floating profit. Artinya kamu bisa take profit saham A untuk membeli saham B. Semuanya kembali lagi. Apabila misalkan saham A kamu take profit sebanyak 10%.
Tapi saham A ini ternyata masih memiliki gap potensi keuntungan yang mencapai 50%. Sedangkan saham B, kamu tertarik membelinya karena memiliki potensi keuntungan 30%. Artinya sebaiknya pada kondisi ini, kamu tidak perlu menjual saham A untuk membeli saham B. Karena meskipun saham A ini masih floating profit, tapi masih ada potensi keuntungan yang mencapai 50%. Nah, itu juga tentu berbeda dengan saham B, meskipun kamu tertarik karena harga sahamnya turun drastis, tapi potensi keuntungannya hanya 30% saja. Tentu saja hal ini lebih rendah dibandingkan kamu tetap hold saham A sambil menunggu adanya potensi keuntungan 50%. Tapi ingat kembali lagi, untuk angka-angka potensi keuntungan ini maupun potensi kerugian itu merupakan hasil kalkulasi dari kamu sendiri. Silakan kamu pertimbangkan dari berbagai sisi analisa. Untuk itu saya selalu mengatakan, untuk menghadapi market yang hancur seperti ini, pastikan kamu memiliki keyakinan dengan saham-saham yang kamu beli. Kamu harus analisa lagi lebih mendalam agar supaya setiap keputusan yang kamu ambil itu bisa tepat sasaran. Jangan sampai kita menyesal terlalu banyak. Memang tidak semua apapun yang kita lakukan dan kita ambil keputusan itu selalu tepat. Kadangkala kita salah, kadangkala kita menyesal. Tapi pastikan tingkat penyesalan kamu itu tidak akan terlalu besar. Caranya dengan menganalisa dengan lebih mendalam lagi agar supaya keputusan yang kamu ambil itu bisa sesuai dengan ekspektasi kamu. Katakanlah misalkan kamu berharap saham A ini masih bisa naik 50%. Tapi pada kenyataannya saham A ini bukan naik 50% melainkan turun 20%. Apa yang akan kamu lakukan? Itu lebih penting untuk kamu antisipasi karena kita harus mempertimbangkan kondisi terburuk yang bisa terjadi. Sebaliknya, misalkan kamu cut loss saham A dengan mengalami kerugian 10% dengan tujuan untuk membeli saham B yang kamu perkirakan bisa naik 50%. Tapi kenyataannya saham B ternyata bukan naik 50%, malah karena kinerja fundamentalnya berubah dan prospeknya sudah tidak cerah, harga saham B ini malah turun 20%. Artinya yang sebenarnya kamu hanya bisa rugi 10% karena membeli saham B dari cut loss saham A, maka total kerugian kamu bukan menjadi 10% melainkan 30%. Alias karena kamu cut loss dan membeli saham yang lain, kerugianmu menjadi lebih besar. Itu merupakan beberapa hal yang harus kamu pertimbangkan, entah itu poin plus ataupun poin minusnya. Karena ingat, di pasar saham tidak ada yang pasti. Bukan berarti saat kamu yakin dengan analisamu, hal itu akan terjadi. Bisa saja terjadi, bisa juga berbalik dari analisa kamu. Untuk itu sangat penting menganalisa kemungkinan terburuk yang bisa kamu hadapi. Dan pastikan kamu siap menghadapinya apabila hal itu menjadi kenyataan. Karena itu lebih penting agar supaya psikologimu menjadi lebih tenang dan kamu bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan yang lebih terburuk di kemudian hari. Nah, kita masuk kepada poin kedua. Misalkan kamu tidak melakukan average down atau tidak tambah posisi. Mungkin kamu adalah tipe orang yang saat ini masih wait and see terlebih dahulu, di mana masih cukup ragu dengan kondisi ekonomi, dengan kondisi makroekonomi, dengan perkembangan saham di Indonesia dan lain sebagainya. Mengingat banyak sentimen negatif yang memang terjadi akhir-akhir ini. Nah, apabila kamu tidak ingin melakukan average down atau tidak ingin tambah posisi terlebih dahulu, maka salah satu hal yang bisa kamu lakukan adalah dengan menguninstall aplikasi online trading. Kenapa saya sering mengatakan hal ini? Karena agar supaya psikologimu tidak naik turun, dibawa naik dan turun oleh market dan kondisi yang terjadi di hari tersebut. Kamu tentu tahu bahwa semakin sering kita melihat harga saham yang bergerak naik dan turun, psikologi kita akan semakin terganggu. Apalagi jika pada saat ini kita mengalami floating loss yang besar. Untuk itu apabila kamu masih ingin hold saham tersebut dan masih menunggu prospek kedepannya seperti apa, hal yang bisa kamu lakukan adalah uninstall aplikasi online trading. Kenapa? Toh karena kamu tidak akan melakukan average down dalam waktu yang dekat. Kamu tidak memiliki dana dan kamu tidak ingin melakukan top up dana. Entah itu top up dana dari gaji, dividen maupun cut loss saham yang lain. Karena kamu belum ingin mengambil keputusan dalam waktu dekat, sebaiknya kamu bisa uninstall aplikasi online trading dan jangan dulu terlalu banyak melihat kenaikan atau penurunan harga saham dengan berita-berita yang menakutkan atau dengan berita-berita yang memberikan harapan yang terlalu berlebihan. Kamu bisa fokus saja kepada hasil analisamu, kenapa kamu membeli saham itu, dan kamu bisa pantau saja saham tersebut. Apakah kedepannya masih ada prospek atau tidak, bagaimana fundamentalnya, bagaimana kinerjanya ke depan, bagaimana kebijakan manajemennya, kebijakan hasil RUPS, dan lain sebagainya. Menurut saya itu lebih penting dibandingkan kamu melihat harga saham yang bergerak naik dan turun setiap harinya. Nah, tentu saja kesimpulannya, pada kondisi market yang hancur dan case kita habis, psikologi kita akan terganggu. Entah itu terganggu sangat besar ataupun terganggu hanya kecil. Karena pada intinya, orang-orang itu akan cukup gelisah apabila melihat harga sahamnya mengalami penurunan
terutama portofolionya minus sangat besar. Di sisi lain, memang kita bisa melihat bahwa hal ini sebagai peluang di mana banyak saham bagus menjadi murah. Tapi mungkin di sisi yang lain, apabila kita melihat nominal floating loss yang ada di portofolio, psikologi kita akan sedikit terganggu, apalagi jika nominalnya sangat besar. Untuk itu penting bagi saya agar supaya kita bisa mengontrol psikologi saat terjadi kondisi seperti ini, saat market hancur, saat harga saham mengalami penurunan sangat besar, dan terlebih saat uang kita sudah habis untuk melakukan average down atau tambah posisi. Nah, berbicara tentang psikologi saham, di tahun 2024 saya sempat menuliskan ebook dengan judul Psikologi Saham. Pada ebook ini saya membahas beberapa topik. Salah satu topiknya adalah apa yang harus dilakukan saat harga saham turun. Mungkin materi yang disampaikan di ebook ini bisa memberikan manfaat kepada kamu agar supaya psikologimu bisa lebih tenang dalam menghadapi situasi seperti ini. Apabila kamu ingin melakukan pembelian, silakan chat saja pada nomor di awal atau di akhir video ini. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini, semoga bisa memberikan manfaat. Dan sebagai informasi, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Saran saya, kamu jangan dulu average down jika belum nonton video ini hingga selesai. Karena pada video ini saya akan menjelaskan berbagai topik yang berkaitan dengan average down, tentu saja dengan skenario dengan bukti nyata yang real. Pada intinya sebenarnya tujuan average down hanya dua ini. Yang pertama, memperkecil harga rata-rata, di mana semakin banyak kita melakukan pembelian saham pada harga yang lebih rendah, otomatis harga rata-rata yang kita miliki akan semakin rendah juga. Dan diharapkan nantinya apabila harga saham mengalami kenaikan di kemudian hari, keuntungannya bisa lebih maksimal dibandingkan kita tidak melakukan average down. Dan di sisi yang lain, apabila harga sahamnya turun lebih dalam, kita memiliki harga rata-rata yang tidak terlalu jauh dengan harga pada saat mengalami penurunan. Kedua, mengumpulkan lembar saham agar semakin banyak. Selain memperkecil harga rata-rata, tujuan berikutnya adalah mengumpulkan lembar saham. Semakin banyak lembar saham yang kita miliki akan berdampak kepada dua hal. Yang pertama, tentu saja apabila harga saham naik, keuntungan menjadi lebih besar. Dan yang kedua, apabila perusahaan membagikan dividen, tentu saja dividen yang kita terima semakin banyak, karena lembar saham yang kita miliki juga semakin banyak. Nah, tapi di sisi yang lain, kamu juga harus mempertimbangkan risiko. Apabila lembar saham semakin banyak, tentu saja jika perusahaan ini harga sahamnya turun signifikan akan berdampak kepada semakin banyak juga kerugian yang akan diterima. Untuk melakukan average down setidaknya berdasarkan 4 sumber ini. Yang pertama, sisa modal awal. Kamu mungkin sudah membeli saham dengan berbagai harga tertentu dan memiliki sisa dana, yang mana sisa dana itu bisa dilakukan untuk average down. Kedua, dana top up. Kamu mungkin modal awalnya sudah dipakai semua untuk membeli saham dan harus melakukan top up dana dari penghasilan rutin yang kamu terima agar bisa melakukan average down. Ketiga, dividen yang diterima. Kamu mungkin akan menerima dividen dari pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan biasanya 1 kali dalam 1 tahun. Dan dividen itu bisa kamu gunakan untuk melakukan average down atau yang biasa disebut dengan reinvest dividen. Keempat, hasil penjualan saham yang lain. Mungkin ada saham-saham tertentu di mana kamu melakukan take profit ataupun melakukan cut loss dan hasil penjualan dari saham tersebut dananya bisa kamu alokasikan untuk melakukan average down pada saham yang lain. Itulah kira-kira 4 sumber dana untuk melakukan average down. Nah, ini merupakan skenario yang saya tulis di ebook The Stock Market perihal skenario money management berdasarkan risk profile investor. Setidaknya terbagi ke dalam 3 kategori umum. Yang pertama adalah investor konservatif, moderat, dan agresif. Bedanya apa? Untuk investor konservatif di mana biasanya alokasi money manajemennya berbentuk seperti piramida, yang mana untuk dana awal biasanya sedikit, dana di tengah biasanya lebih banyak, dan dana yang paling bawah biasanya lebih banyak. Untuk investor moderat biasanya alokasi dananya seimbang dari harga ke harga, entah itu harga yang tinggi maupun harga yang rendah. Sedangkan untuk investor agresif, biasanya alokasi dananya itu adalah piramida terbalik, di mana pada harga tinggi mereka membeli dengan uang yang lebih banyak, kemudian berangsur-angsur nominal pembeliannya menjadi lebih kecil saat harga saham mengalami penurunan. Sebenarnya untuk risk profile ini memiliki keunggulannya masing-masing. Ada keunggulannya, ada juga risikonya. Contohnya seperti investor konservatif. Apabila harga saham mengalami penurunan, memang secara harga rata-rata mereka memiliki keuntungan karena membeli lebih banyak pada harga yang lebih rendah, sehingga harga rata-ratanya bisa semakin rendah. Sebaliknya investor agresif, karena sudah membeli banyak di harga atas, maka apabila harga turun lebih dalam lagi, mereka hanya melakukan average down dengan dana yang lebih kecil. Alhasil, harga rata-ratanya menjadi lebih rendah. Tapi jika dibalik, apabila harga saham mengalami kenaikan,
Untuk investor konservatif akan mengalami kerugian karena tidak bisa membeli dengan uang yang banyak saat harga saham masih tinggi. Sebaliknya, untuk investor agresif, mereka akan memiliki keuntungan yang lebih besar karena sudah membeli saham dengan uang yang lebih banyak pada harga yang cenderung lebih tinggi. Nah, di tengah-tengah ada investor moderat yang mana melakukan pembelian pada rentang harga tertentu dengan nominal uang yang sama, alias tidak berubah mau harganya tinggi ataupun harganya rendah. Untuk pembahasan lengkapnya, saya sudah tulis di ebook The Stock Market. Nah, mari kita masuk ke contoh saja supaya pembahasan menjadi lebih nyata. Saat video ini dibuat, kita akan gunakan saham BMRI. Nah, biasanya kamu komplain kan kenapa saya selalu menggunakan saham BBRI. Pada video ini, saya akan menggunakan saham BMRI, mengingat harga sahamnya juga turun cukup signifikan saat video ini dibuat. Bisa kamu lihat, dulunya harga sahamnya pernah berada di atas angka 7.000, tapi kini hanya berada pada angka 5.150. Dan ingat, dulunya harga sahamnya pernah menyentuh angka 2.000 pada tahun 2020. Nanti kita akan gunakan beberapa skenario untuk melakukan simulasi average down saham BMRI ini. Sebelum lebih lanjut, kita lihat dulu terkait contoh nyata dari profil risiko yang tadi sudah kita bahas, yaitu konservatif, moderat, dan agresif. Kita ambil contohnya, misalkan untuk profil risiko konservatif dengan alokasi dana 100 juta rupiah dan kita asumsikan terjadi pembelian 3 harga, yaitu 6.500 sebanyak 2.000 lembar, 6.000 sebanyak 3.000 lembar, dan 5.000 sebanyak 4.000 lembar. Bisa kamu lihat di sini, jumlah lembarnya semakin banyak jika harga sahamnya turun menjadi lebih rendah. Di 6.500 beli 2.000 lembar, tapi di 5.000 sudah beli 4.000 lembar. Hal ini sesuai dengan skenario yang tadi kita bahas, di mana dengan sistem piramida. Semakin harga turun, semakin banyak lembar saham yang dibeli. Begitu juga dengan alokasi dananya, dari 13 juta, 18 juta, dan 20 juta. Dengan skenario ini, apabila diasumsikan dilakukan 3 kali pembelian, maka harga rata-ratanya adalah 5.667 saat harga saham turun ke angka 5.000. Oh iya, sebagai informasi, untuk tabel ini merupakan bonus yang akan kamu dapatkan saat kamu melakukan pembelian ebook strategi nabung saham. Ini merupakan tabel simulasi yang bisa kamu lakukan untuk melakukan perhitungan simulasi harga rata-rata saat melakukan average down dari harga ke harga. Kemudian kita masuk kepada risk profile moderat. Nah, untuk risk profile moderat ini, kita akan melakukan pembelian dengan jumlah lembar saham yang sama, yaitu 3.000 lembar. Artinya, entah itu harganya 6.500, 6.000 maupun 5.000, jumlah lembar saham yang kita miliki adalah sama untuk setiap harga. Dan dampaknya, harga average menjadi 5.833. Tentu saja angka ini lebih tinggi dibandingkan tadi profil risiko konservatif. Karena lembar saham yang dimiliki adalah tetap tidak seperti sebelumnya, semakin harga turun semakin banyak. Bagaimana dari sisi risiko agresif? Sebaliknya, untuk risiko agresif, kita melakukan pembelian lebih banyak pada harga yang lebih tinggi. Artinya, di harga 6.500, lembar saham kita 4.000, 6.000 jumlah lembar saham kita menjadi 3.000, dan harga 5.000 jumlah lembar saham kita menjadi Rp2.000. Begitu juga dengan alokasi dananya, dari 26.000 turun menjadi 18, turun menjadi 10.000. Harga average down kita menjadi Rp6.000. Nah, dari 3 skenario ini kamu bisa lihat bahwa profil risiko agresif memiliki harga rata-rata yang jauh lebih tinggi dibandingkan moderat dan tentu saja dibandingkan risiko konservatif. Dan di sisi yang lain, profil risiko konservatif memiliki harga rata-rata yang paling rendah apabila harga saham mengalami penurunan. Itu merupakan skenario dari 3 risk profile yang bisa kamu lihat berdasarkan tampilan yang ada ini. Nah, dengan kata lain, kita hanya memiliki sisa dana 49 juta untuk resiko konservatif, 47,5 juta untuk resiko moderat, dan 46 juta untuk resiko agresif. Bagaimana kita memanfaatkan sisa dana tersebut untuk melakukan average down apabila harga sahamnya turun lebih dalam lagi? Kita akan membahas pada pembahasan selanjutnya. Sekarang, mari kita bahas beberapa contoh skenario average down. Tapi sebelum itu, seperti yang sudah saya katakan tadi, pada tahun 2020, harga terendah BMRI berada di kisaran angka Rp2.000. Dan mungkin bahkan bisa lebih rendah lagi. Kenapa saya menggunakan angka Rp2.000 ini? Banyak yang mengatakan bahwa tahun 2020 kan krisis, dan kita tidak bisa membandingkan dengan tahun 2025. Meskipun begitu, saya pribadi tetap memiliki profil risiko yang lebih konservatif, di mana melihat harga terendah yang pernah dicapai. Artinya secara logika, meskipun kondisinya berbeda, tapi apabila di masa lalu saham tersebut pernah turun hingga ke angka 2.000, tidak menutup kemungkinan juga harga sahamnya bisa kembali ke angka tersebut di tahun ini.
Memang ini merupakan hal yang berbeda, mengingat di tahun 2020 terjadi krisis dan di tahun 2025 tidak ada krisis, sehingga kita tidak bisa membandingkan antara dua tahun yang berbeda, setidaknya hingga video ini dibuat pada tanggal 8 Februari tahun 2025. Nah, ini merupakan perhitungan skenario dari 3 risk profile tersebut. Misalkan untuk profil resiko konservatif, apabila kita melakukan simulasi ini, hal pertama yang harus kita lihat adalah berapa harga terendah yang harus kamu antisipasi. Contohnya seperti saham BMRI ini, harga terendahnya di angka kisaran Rp2.000. Apabila kita memasukkan unsur angka harga saham Rp2.000 pada risiko profil konservatif ini, kita asumsikan membeli sebanyak 5.000 lembar. Artinya jumlah lembar yang kita beli ini jauh lebih besar dari pembelian awal kita, yaitu 2.000, 3.000 maupun 4.000 lembar. Meski begitu sebenarnya alokasi dana yang kita beli hanya 10 juta rupiah saja, dan ini lebih rendah dibandingkan 3 pembelian di awal. Nah, untuk kondisi saat ini, harga rata-ratanya akan turun dari 5.667 menjadi 4.357 apabila kita melakukan pembelian pada harga terendah. Tapi tidak hanya sampai di situ saja, kita harus memikirkan skenario terburuk yang mungkin bisa terjadi. Kalau harga saham BMRI ini turun mencapai angka Rp1.000, memang ini rasanya tidak masuk akal, bahkan sangat tidak masuk akal. Tapi di sini kita harus mengantisipasi potensi risiko yang bisa terjadi. Meskipun itu rasanya tidak masuk akal, tapi bagaimana jika itu terjadi? Ingat, ada satu saham yang dulunya harga sahamnya Rp5.000, tapi kini hanya tersisa di bawah Rp1.000. Ada juga saham yang dulunya di angka Rp100.000, tapi kini hanya tersisa belasan ribu rupiah. Tidak ada yang tidak mungkin di pasar saham. Tentu saja dengan berbagai pertimbangan yang harus kita lakukan analisa. Untuk itulah, untuk melakukan average down, kita harus memikirkan skenario terburuk yang mungkin bisa saja terjadi. Meskipun itu rasanya hampir mustahil untuk terjadi, tapi kita harus mempersiapkannya dalam perhitungan average down kita, agar supaya analisa dan money management kita menjadi lebih konservatif dari pembahasan ini. Nah, bisa kamu lihat di sini, saat harga terendahnya 2.000, kita melakukan pembelian sebanyak 5.000 lembar. Itu artinya kita asumsikan apabila harga sahamnya turun setengah atau 50% dari harga terendah yang pernah kita capai. Artinya dari harga 2.000 ini turun menjadi Rp1.000. Dan di saat yang sama jumlah pembelian lembar saham kita kalikan 2 dari yang awalnya Rp5.000 menjadi Rp10.000. Dan alokasi modal kita sebenarnya sama, yaitu hanya Rp10 juta. Jika kondisi ini terjadi, sebenarnya harga rata-rata kita menjadi Rp2.958 saat harga sahamnya turun ke angka Rp1.000. Tentu saja ini bisa memperkecil harga rata-rata yang kita miliki karena kita terus mengantisipasi apabila harganya turun ke harga yang sampai tidak masuk akal. Nah, dengan skenario ini sebenarnya kita masih memiliki sisa dana sebanyak 29 juta. Angka 29 juta ini terserah kamu. Kamu ingin alokasikan untuk membeli harga saham di angka berapa? Karena anggaplah harga saham BMRI saat video ini dibuat di angka Rp5.000. Tentu untuk menurun hingga ke angka 2.000 dan Rp1.000 masih memiliki perjalanan yang cukup panjang. Sehingga masih tersisa beberapa skenario yang bisa kamu lakukan. Entah itu kamu beli di harga 4.500, entah itu kamu beli di harga 4.000, terserah kamu. Setidaknya angka 29 juta sisa dana ini bisa kamu alokasikan ke dalam beberapa harga tertentu. Tapi di sisi yang lain, kamu sudah memiliki bumper di mana sudah mempersiapkan apabila harga sahamnya turun ke angka 2.000 atau Rp1.000. Tentu saja ini hanya jika kita menggunakan modal awal yang kita miliki. Seperti yang sudah saya katakan tadi, sumber untuk average down sebenarnya terdiri dari 4 aspek. Yang pertama sisa modal, kedua dana top up, dividen yang diterima, dan hasil penjualan saham yang lain. Kita hanya bahas dari poin pertama saja, yaitu sisa modal awal. Sedangkan kamu bisa memanfaatkan 3 kesempatan lainnya, yaitu melalui dana top up, dividen yang diterima, dan hasil penjualan saham yang lain. Nah, sebagai contoh, dengan simulasi yang tadi kita bahas, artinya apabila harga sahamnya turun semakin dalam, mungkin saja untuk harga pembelian di angka 2.000 dan Rp1.000 ini, kamu bisa mengalokasikan dana yang jauh lebih besar dari Rp10 juta. Entah itu 20 juta, 30 juta, dan seterusnya. Dan hal itu akan berdampak kepada harga rata-rata yang menjadi semakin lebih rendah lagi. Nah, bagaimana untuk profil resiko moderat? Skenario-nya sama seperti tadi, di mana melakukan pembelian pada harga yang paling rendah yaitu Rp2.000 dan dikurangi 50%. Dan artinya dialokasikan dana juga di harga Rp1.000. Sama seperti tadi, di sini untuk profil risiko moderat tersisa dana Rp27,5 juta. Sedangkan untuk risiko agresif tersisa dana Rp26 juta.
Bisa kamu lihat di sini untuk 3 skenario ini, apabila harga saham turun ke angka yang tidak masuk akal, katakanlah Rp1.000, harga rata-rata untuk profil risiko agresif adalah 3.083, moderat 3.021, dan konservatif 2.958. Tentu saja dengan skenario ini, kita bisa memitigasi risiko terkait penurunan harga saham dengan memperkirakan untuk melakukan average down pada harga terendah dan setengah dari harga terendah tersebut. Tentu saja ini merupakan simulasi saja, kamu harus mempertimbangkan dengan berbagai analisa yang bisa kamu gunakan. Apabila kemudian fundamental perusahaan berubah dari yang awalnya bagus menjadi kurang bagus, kamu tentu tidak harus melakukan average down tapi bisa melakukan cut loss. Ada berbagai banyak opsi pilihan yang bisa kamu lakukan untuk saham-saham yang akan kamu analisa. Dan ingat, setiap saham punya cara pandang yang berbeda. Mungkin di saham A kamu harus cut loss, di saham B kamu harus average down. Semuanya kembali lagi kepada cara analisa dan keyakinan kamu untuk melakukan average down atau cut loss di saham-saham tertentu. Tapi setidaknya dengan skenario ini, kamu bisa memitigasi risiko dengan memperkecil harga rata-rata dari pembelian kamu. Caranya sebenarnya sangat sederhana, di mana kamu mencari harga terendah yang pernah dicapai oleh perusahaan itu, dan kamu bagi 50% dari harga tersebut. Alokasikan dana untuk menjaga apabila harga sahamnya turun ke angka tersebut. Sedangkan bagaimana jika harga sahamnya tidak turun ke angka tersebut kemudian mengalami kenaikan harga? Tentu saja itu merupakan hal yang bagus, karena setiap kita tentu berharap harga sahamnya bisa naik lebih tinggi lagi sehingga memperoleh keuntungan. Dan artinya kamu masih memiliki sisa dana yang tidak perlu kamu gunakan untuk melakukan pembelian. Tapi di sisi yang lain, kamu juga bisa memanfaatkan selisih dana yang bisa kamu peroleh untuk melakukan pembelian pada beberapa harga tertentu. Contohnya seperti resiko konservatif ini dengan sisa dana 29 juta, selain dari dana pembelian di harga 2.000 dan 1.000, kamu bisa melakukan pembelian pada beberapa variasi harga, entah itu 4.700, 4.800, 5.000, 3.000, dan seterusnya. Yang penting intinya, kamu sudah memiliki alokasi dana untuk harga terendahnya. Kira-kira seperti itulah alokasi money management yang bisa mungkin kamu jadikan referensi saat harga saham mengalami penurunan. Ingat, ini bukan menghilangkan risiko, tapi meminimalisir potensi risiko yang bisa terjadi. Dan setiap saham punya preferensi yang berbeda-beda. Seperti yang saya katakan tadi, kamu harus analisa dulu. Apabila kamu yakin, silakan average down. Tapi jika kamu tidak yakin atau saham tersebut memang sudah jelek, sebaiknya jangan average down tapi lakukan cut loss. Setiap orang punya cara analisanya yang berbeda dan memiliki keyakinan juga yang tentu berbeda. Kesimpulan, sebelum average down, buat skenario terburuknya dulu. Pakai hitungan matematika sederhana saja. Bagaimana jika harga turun ke angka terendah atau bahkan lebih rendah lagi? Apa yang harus saya lakukan? Kita tidak boleh hanya berbicara tentang mustahil ataupun hal itu tidak mungkin. Karena ingat, di pasar saham tidak ada yang tidak mungkin. Saham bagus bisa menjadi jelek, harga saham yang dulunya tinggi bisa menjadi sangat rendah. Sudah banyak fakta yang membuktikan hal tersebut. Artinya, kita harus memitigasi risiko sebaik mungkin agar jangan sampai jika hal itu terjadi, kita tidak ada persiapan dan akhirnya malah pusing sendiri. Semoga video ini bermanfaat ya, dan pembahasan singkat pada video ini selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.